Tapi tiba-tiba Ari Adrianus ini berkata, "Mama, aku tidak ingin mati dulu, Mama, karena saya belum bisa membalas semua kebaikan Mama yang telah Mama lakukan untuk kita berdua." Yo, what up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indra Khotiba guys. Oke guys, mungkin di video sebelumnya saya banyak mengangkat kisah tentang sosok Nike Ardila ya. Dan di video kali ini, tepatnya di episode kali ini, saya akan membahas tentang legenda Indonesia guys, dimana legenda Indonesia ini dijuluki sebagai ratu horornya film Indonesia guys. Siapa lagi kalau bukan Susana guys. Mungkin teman-teman angkatan 90-an mengenal sosok Susana ini guys. Di balik semua tentang kisah yang horor yang diperankan oleh Susana ini guys, gimana kisahnya? Kita langsung aja ke videonya dan koi. Oke guys, pemeran sosok Nyi Blorong atau pemeran sosok dari Sundel Bolong ini memiliki nama kelahiran yaitu Susana Martha Frederica van Os. Di mana bakat seni yang dimiliki oleh Susana ini guys diturunkan dari ayahnya yang merupakan pemain sandiwara dan ibunya yang merupakan penyanyi di masa itu guys. Di mana Susana ini memulai karirnya di tahun 1950 guys, pada usia 8 tahun. Di mana film yang pertama kali dia mainkan berjudul Darah dan Doa, dan banyaknya film-film horor yang dia bintangi guys, sehingga membuat nama Susana ini dikenal guys. Seperti Bernafas dalam Kubur pada tahun 1970, lalu Beranak dalam Kubur pada tahun 1971, dan Ratu Ilmu Hitam pada tahun 1981. Sehingga nama dari sosok Susana ini semakin dikenal karena kehororannya, dan akhirnya semua masyarakat Indonesia menjuluki Susana ini sebagai Ratu Horor Indonesia guys. Dan di tahun 2008 Susana pun bermain di sebuah film yang berjudul Hantu Ambulans, dan film Hantu Ambulan ini merupakan film terakhir yang dimainkan oleh Susana guys. Susana menikah dengan seorang aktor yang bernama Diki Suprapto pada tahun 1960, dan dari pernikahan itulah Susana dan Diki Suprapto ini guys dikaruniai dua orang anak yang bernama Ari Adrianus dan Kiki Maria. Tetapi bahtera pernikahan Susana ini kandas guys, karena sang suami memilih untuk memulai hidupnya dengan wanita lain guys. Sehingga Diki ini memutuskan untuk berpisah dengan Susana dan kedua orang anaknya. Karena menurut pengakuannya kepada wartawan guys, pernikahan yang ia jalani bersama Susana ini bisa dibilang tidak sah. Dan dari perpisahan itulah membuat Susana ini semakin terpuruk guys. Dan Susana pun dalam dialognya pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya guys dengan kedua anaknya. Menurut ungkapannya guys, ketika perceraian itu terjadi, Susana ini mengalami keterpurukan dan ingin bunuh diri. Dia sudah mempersiapkan ruangan khusus yang telah dia sirami oleh bensin, dan dia pun sudah memegang pistol untuk bunuh diri guys. Tapi tiba-tiba Ari Adrianus ini berkata, "Mama, aku tidak ingin mati dulu Mama, karena saya belum bisa membalas semua kebaikan Mama yang telah Mama lakukan untuk kita berdua," ungkap Ari. Dan karena ungkapan Ari itulah guys, Susana pun tidak melanjutkan lagi untuk bunuh diri, dan membuat Susana menjadi sosok yang lebih kuat dan lapang dada guys. Singkat cerita, Kiki Maria pun sempat memilih jalur seperti apa yang dilakukan oleh ibundanya guys, yaitu menjadi seorang bintang film. Tetapi beda lain hal dengan Ari Adrianus guys. Pada Kamis malam pada tanggal 8 September 1977, tepat di usia yang ke-17 tahun, Ari Adrianus meninggal dunia guys ketika dia pulang dari kekasihnya. Ari Adrianus ini mengalami pengeroyokan tepat di depan rumahnya, sehingga menyebabkan Ari Adrianus meninggal dunia karena terdapat luka tusukan di perut
dan di lehernya guys. Dan keterpurukan pun kembali dialami oleh Susana guys, karena dia kehilangan anak yang ia cintai guys. Di situ Susana sempat putus asa, sempat tidak ingin melanjutkan ke dunia akting, dan dalam kurun waktu 4 tahun Susana pun memutuskan untuk kembali lagi ke dunia akting karena amanat dari anaknya, yaitu untuk terus menjalankan kehidupan di dunia akting guys. Dan pada tahun 1983 Susana pun menikah dengan Clip Sanggra yang merupakan lawan filmnya di film Sangkuriang. Dan hampir selama puluhan tahun pernikahan dengan Clip Sanggra hampir nyaris tidak mendapatkan pemberitaan yang buruk dari awak media guys, seputar keluarga dan pernikahan yang ia jalani dengan Clip Sanggra. Sisi lain dari kehidupan Susana menurut Clip Sanggra, yaitu seorang suaminya guys, menjelaskan bahwa kepribadian Susana ini beda 180 derajat dengan apa yang ia perankan di dunia film. Susana ini merupakan sosok yang ceria, humor, dan cerewet guys. Tetapi dibalik itu semua ada perilaku-perilaku yang bisa dibilang mistis juga sih kalau orang lain mendengarnya. Jadi Susana ini memiliki kegemaran yaitu sering memakan daun melati guys. Bahkan kalau minum pun harus memakai daun melati juga katanya biar seger. Tapi ada hal yang berbeda guys dengan Susana. Susana pun memakan makanan daun melati yang bisa dibilang tak lazim orang lakukan guys. Dan Susana pun sering melakukan ritual meditasi, baik itu yoga yang dilakukan 3-4 jam dan melakukan meditasi sampai 24 jam guys. Dan selain meditasi, Susana pun sering meminta Clip Sanggra untuk mengantar dia ke Wana Wisata Sendal di Tumenggung guys, untuk melakukan ritual-ritual khusus. Dan Luna Maya pun guys, ketika mendapatkan peran sebagai sosok Susana, dia pun mengunjungi tempat tersebut guys, untuk merasakan kedinginan air itu dan untuk merasakan peran yang dia lakukan guys di tempat persemedian Susana. Dan sisi lain yang boleh dibilang lumayan cukup horor ya guys, lumayan cukup ekstrim, yaitu Susana memiliki ketertarikan di dunia reptil, yaitu dia sangat mencintai dengan namanya ular. Bukan hanya di filmnya saja atau pas memerankan tokoh tersebut Susana berdekatan dengan ular guys, tetapi Susana pun di kehidupan sehari-harinya memang sangat berdekatan dengan ular. Konon guys, menurut Clip Sanggra, beberapa hari sebelum Susana meninggal dunia guys, banyak ratusan ekor ular datang ke rumahnya. Itu tidak langsung tetapi secara bertahap. Dan di dalam kesaksiannya menceritakan bahwa menurut ungkapan dari Clip Sanggra bahwa setiap harinya ada ular. Misalkan hari ini ada 1, besoknya tiba-tiba ada 6, besoknya tiba-tiba ada 10, dan begitulah sampai mengisi tempat-tempat yang berada di rumah dari sosok Susana ini guys. Dan selain ritual semedi, memakan melati, dan berdekatan dengan reptil, Susana pun memiliki ritual-ritual khusus seperti puasa, di mana puasa-puasa yang dilakukan oleh Susana ini ialah seperti puasa kejawen, puasa rawot, dan puasa ngebleng. Puasa itu dilakukan guna sebagai alat atau media Susana untuk mendalami peran yang akan dia mainkan guys. Dan harapannya guys dari puasa tersebut menurut Susana bahwa ketika dia memerankan sebagai sosok Sundel Bolong ataupun Nyi Blorong, orang-orang yang melihat sosok tersebut dia tidak akan melihat sosok Susana, melainkan melihat sosok asli dari Sundel Bolong dan Nyi Blorong tersebut guys. Wow. Susana meninggal pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 karena penyakit yang dideritanya, yaitu diabetes. Tetapi banyak desas-desus yang menceritakan bahwa Susana ini meninggal akibat dibunuh. Tetapi anggapan tersebut tidak valid karena berdasarkan hasil otopsi, tidak ada indikasi pembunuhan yang dialami oleh Susana dan pure karena penyakit. Tetapi ada hal ganjil di dalam kematian Susana guys. Dari pemberitaan media pada saat itu bahwa Susana dikuburkan secara diam-diam. Tapi menurut Clip Sanggra,
Proses penguburan Susana secara diam-diam ini merupakan wasiatnya. Konon dituliskan bahwa dalam wasiatnya ketika Susana meninggal dia tidak ingin dipertontonkan oleh halayak banyak dan hanya disaksikan oleh beberapa saja. Sehingga membuat Kripsanggra ketika menguburkan jenazah dari almarhumah Susana ini dia hanya mendatangkan pembuka agama dan RT setempat guys. Dan pihak keluarga pun tidak mendapatkan informasi selain informasi yang mereka dapat dari media pada saat itu. Dan Susana pun dikebumikan satu liang lahat dengan anaknya yang bernama Ari dan kakaknya yang bernama Irene Beatrix van Os. Dan ingat teman-teman, jika kalian semua ingin berkunjung ke makamnya Susana ini, mohon diperhatikan siapapun boleh datang, tetapi bunga yang ditaburkan di makam almarhumah Susana ini mohon diingat hanya bunga melati karena itu merupakan wasiat dari beliau. Dan pasca kematian Susana pun banyak sekali hal-hal yang mistis yang dialami oleh Kripsanggra selaku suaminya. Bahwa Kripsanggra sering melihat sosok Susana ini masih ada, sedang menonton TV lah, sedang membaca Alkitab lah, dan ketika Kripsanggra ini menikah dengan kekasihnya, ketika kekasihnya ini berdiam di rumah tersebut, kekasihnya sering mendengar ketukan-ketukan di tembok. Karena penasaran, akhirnya istri dari Kripsanggra ini bercerita bahwa dia kalau malam-malam sering mendengar ketukan 4 kali di temboknya. Dan Kripsanggra pun menjelaskan bahwa sebelum Susana meninggal, ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh almarhumah untuk mendapatkan bantuan dari suaminya, yaitu dengan mengetuk tembok 4 kali guys. Oke guys, mungkin itulah kisah dari tentang legenda ratu horornya Indonesia guys. Mudah-mudahan buat teman-teman semua yang memiliki kepenasaran tentang sosok Susana, mudah-mudahan dengan video ini bisa menuntaskan apa yang menjadi kepenasaran teman-teman semua. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan share, serta dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya guys. Dan jangan lupa follow akun IG saya di @indrakotiba guys. Oke guys, saya Indra Kotiba pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.